Seorang pemandu lagu senior menilap uang tips juniornya tak terima akhirnya. Seniornya itu pun dihabisi di kosan oleh sang junior dan pacarnya. Kejadian ini sendiri terjadi di Jakarta Selatan, dihabisi teman kerja di kos-kosan usai ribut masalah keuangan karena tips uang karaoke. Seorang wanita bernama Cik Tuti Iin Puspita berasal dari Palembang. Usai dirinya lulus SMA merantau ke Jakarta demi kehidupan yang lebih baik. Di awal dirinya bekerja sebagai pelayan restoran di restoran Korea, namun nampaknya gaji kecil. Iin pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pegawai karaoke. Dirinya pun memutuskan pindah kerja ke salah satu karaoke besar di Jakarta Selatan. Karaoke tersebut bernama The Palace di Menara Jam Sostek. Kerja lebih 1 tahun, Iin pun akhirnya mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Iin pun lebih sering bisa mentransfer uang ke keluarganya dan membuktikan kalau dirinya sukses di Jakarta. Bahkan kini dirinya hidup dengan mentereng dan juga kos-kosan di tempat yang lebih bagus di Mampang Perapatan. Iin Puspita sendiri dikenal baik di kalangan teman kerjanya, bahkan di kosan banyak yang menyebutkan Iin dikenal kerap membantu. Iin memang kadang ketus, namun dirinya selalu jujur, dan banyak juga yang menyebutkan di awal kenal dengan Iin mereka tersinggung, namun lama-lama mereka tahu kalau Iin sayang kepada mereka. Tak lama di tempat kerja, Iin dikenalkan dengan anak baru di karaoke tersebut bernama Anissa Regina, asal dari kota Padang dan sama-sama perantau, keduanya pun akhirnya akrab. Nisa sendiri sebagai anak baru dianggap adik oleh Iin, sama seperti yang lainnya, Iin pun baik kepada teman-teman lainnya. Meskipun muda di usia 18 tahun, Nisa yang baru merantau ke Jakarta dan mendapatkan pekerjaan sebagai pemandu lagu, akhirnya menemukan pacar di Jakarta. Nisa berkenalan dengan lelaki bernama Yustian dan pacaran dengan Yustian, bahkan tinggal bersama. Yustian sendiri sebagai laki-laki yang tak punya pekerjaan, sering mabuk dan suka dibayarin Nisa. Bahkan menurut Iin, Nisa kini mulai tak sepolos dulu, bahkan memasang tato karena disuruh sang pacar. Iin dengan teman-teman di karaoke nampak tak suka kepada Yustian karena ternyata memanfaatkan Nisa. Namun saat itu Nisa tak sadar, bahkan diomongin teman-teman pun Nisa tak mendengar. Hingga akhirnya di tanggal 17 November 2018, saat Nisa habis jam kerja, Nisa pun hendak pulang. Namun saat itu Iin masih kerja, bahkan shift Iin sampai subuh. Tiba-tiba ada 4 tamu datang dan minta ditemani. Iin pun langsung memanggil teman-temannya, termasuk Nisa salah satunya. Iin memanggil Nisa dan satu wanita lainnya. Nisa yang di awal mau pulang karena janjian dengan sang pacar, namun kembali bekerja karena dirinya sayang pasti dapat uang tips. Mereka pun akhirnya menemani tamu bersama di karaoke tersebut hingga pagi hari. Menjelang bubar, tamu yang ditemani Nisa menyebutkan kepada Nisa dirinya menitipkan uang tips 1,8 juta kepada Iin. Di sana Iin pun mengiyakan, bahkan Iin berjanji akan memberikannya di kosan nanti. Keesokan harinya Nisa meminta uang tips tersebut kepada Iin, namun Iin bilang nanti-nanti. Karena butuh uang, Nisa ditemani sang pacar pun datang ke kosan Iin. Saat itu Iin hanya memberikan uang 500.000, sisanya 1,3 Iin janji akan transfer. Namun nampaknya Yusri, pacar dari Nisa, ngamuk, tetap bertahan mau di kosan sampai uang itu ada. Iin tak peduli dan pilih kerja meninggalkan keduanya. Bahkan hingga 2 hari belum ditransfer dan mereka pun masih di kosan Iin. Tak lama karena Iin pun bingung, akhirnya Iin pun jujur kepada keduanya kalau uang itu terpakai. Dan Iin pun berjanji akan membayar gajian nanti seminggu kemudian. Tak terima dan marah, pacar dari Nisa meminta Iin langsung membayar uang tersebut, namun tak ada. Hingga akhirnya Iin pun meminta penjaga kosan untuk mengusir mereka, namun tetap mereka tak mau pergi dari kosan tersebut. Senin 19 November 2018, Iin pulang kerja merasa kesal karena melihat Yustia dengan pacarnya Nisa mesraan di kamar kosannya. Kesal karena kamarnya dipakai mesum, Iin pun sempat curhat kepada salah satu temannya lewat WhatsApp. Namun sang teman tak bisa berbuat apa-apa karena berbeda kosan. Di kosan Iin, Nisa pun ngamuk membahas lagi tentang uang. Bahkan Nisa pun tak mau kerja karena kesal melihat Iin di tempat kerja. Saat itu akhirnya Iin dengan Nisa pun adu mulut, bahkan cekcok. Tak hanya itu, keduanya pun akhirnya saling menjambak rambut. Yusti yang melihat kejadian itu sebagai pacar akhirnya membela sang pacar Nisa dan membawa palu di kamar kosan Iin hingga memukul Iin beberapa kali, membuat Iin tak bernyawa. Keduanya panik saat tahu Iin tak bernyawa. Mereka pun memutuskan memasukkan Iin ke lemari dan langsung saja membawa harta benta Iin. Di sana ada emas, handphone, dan juga uang Iin. Keduanya pun akhirnya memutuskan ke Padang, pulang ke kampung halaman Nisa. Beberapa hari kemudian para tetangga kosan Iin mencium bau busuk tak sedap hingga mencari sumbernya. Titiknya ternyata berasal dari kamar Iin. Para penghuni kosan pun akhirnya melaporkan kepada penjaga kosan dan akhirnya membuka dengan kunci cadangan. Menggeledah kosan Iin hingga akhirnya menemukan Iin di lemari dengan kondisi sudah tak bernyawa.
Para penghuni kosan pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak yang berwajib datang untuk menyelidiki kasus ini dan membawa jasad Iin ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil dari otopsi sendiri menyebutkan Iin berpulang karena mendapatkan banyak pukulan benda tumpul. Usai diotopsi, jasad Iin dikembalikan ke kampung halaman untuk dimakamkan. Keluarga pun meminta pihak yang berwajib untuk menyelidiki kasus ini dan menemukan pelakunya. Sementara di kosan Iin ada CCTV dan terlihat 2 orang terakhir yang main ke kosan Iin dan sempat ribut dengan Iin. Keduanya diselidiki lewat sinyal handphone dan diamankan di bus saat mereka kabur ke Padang. Mereka pun akhirnya mengakui dengan motif kesal karena Iin menilap uang tip Nisa. Mereka spontan melakukan itu karena sedang ribut dengan Iin. Bahkan menurut mereka, Iin yang ngamuk duluan karena Nisa dengan Yustia melakukan mesum di kamar kos Iin. Namun pihak yang berwajib tetap menjalankan persidangan. Keduanya diadili dan dikenakan beberapa pasal. Namun karena Nisa dengan Yustia masih muda hingga akhirnya mereka hanya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Begitu juga keluarga dari Nisa tak pernah menyangka sang anak yang usia masih muda ternyata bisa menghabisi temannya sendiri, bahkan pernah bekerja di karaoke saat merantau ke Jakarta. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang kebokan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.